Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur semua, dari keluarga besar Mbah Zain Makhrus Pati, pada hari ini tanggal 29 Mei 2025, hari Kamis, kebetulan hari libur, saya berkesempatan mewawancarai ayah saya, Mbah Suhari, dan ibu saya, Mbah Juwariah. Bagaimana tentang pengalaman hidup mereka selama ini dan bagaimana mereka dari Pati bisa sampai ke Jakarta. Sebelumnya saya berikan informasi dulu bahwa Mbah Suhari ini adalah generasi ketiga dari Terah Zain Makhrus. Jadi Zain Makhrus yang pertama punya anak namanya Zain Maksun dan kemudian punya anak namanya Suhari. Pak Suhari ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara, yaitu Pak Zuhri, kemudian adiknya Bu Siti Komari, kemudian Imam Bukhari, kemudian Suhari, dan terakhir Pak Manduri. Nah, dari 5 orang ini hanya tinggal bapak saya ini yang masih hidup, dan beliau sekarang umurnya 87 tahun. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, ini ada program yang akan didengarkan oleh seluruh anak cucu, cicit, canggah, dan seterusnya dari keluarga besar Mbah Zain Makhrus. Nah, pada kesempatannya sekarang ini, Mbah Kakung, Mbah Suhari, kita wawancara karena menurut catatan yang ada, Mbah ini adalah orang dari terah keluarga yang paling tua yang masih hidup. Gitu. Karena kan Mbah Zain Makhrus itu anak pertama ya, dari Mbah Zain Makhrus. Nah, apa yang Mbah bisa ceritakan tentang Mbah Zain Makhrus dan Mbah Zain Maksun, Mbah? Silakan, Mbah. Alhamdulillah bahwa Mbah Zain Makhrus itu saya tidak mengenal baik rupa maupun orangnya. Nggak ketemu. Sedangkan anak putranya yaitu yang namanya Zain Maksun sebagai bapak saya paham, bisa menceritakan sebagian kecil karena bapak saya Zain Maksun itu meninggal menjelang proklamasi kemerdekaan, jadi masih zaman Jepang, setengah separuh begitu. Berarti waktu Mbah Zain Maksun wafat, Bapak sekitar umur 8 tahunan ya? Iya. Jadi sudah ingat wajah Mbah Zain? Jadi wajah bapak saya Zain Maksun itu paham deh, kenal. Tapi kalau Mbah Zain Makhrus, Bapak sama sekali tidak ngerti ya. baik bentuk badannya maupun rupanya. Kalau Mbah Putri, Mbah Juwariah lahir di Pati juga kan ya? Lahir di Pati. Lahir di Pati, di Karasidenan Pati ya? Iya. Ya. Tahun? 1942. Tahun 1942 sudah dulu semua tuh ya, udah sangat lama sekali ya. Jadi bapak dan ibu ini asli Pati, ya, darahnya mengalir darah asli Pati. Lanjut Mbah, Mbah dulu hidup berarti di zaman Jepang ya? Ya. Gimana pengalaman dulu di zaman Jepang, Mbah? Bisa ceritain, Pengalaman Mbah? saya di zaman Jepang pada waktu itu banyak penduduk yang mati karena kelaparan. Karena kelaparan ya? Karena kelaparan. Jadi memang negara kita itu benar-benar dijajah oleh Jepang. Hasil daripada bumi Indonesia ini dibawa ke sana. Di zaman Jepang, tiap-tiap penduduk itu diharuskan membuat goa. Wah, goa di dalam tanah? Yang namanya goa ya tentunya di dalam tanah ya. Oh iya. Jadi gunanya untuk apa tuh, Mbak? Goa itu gunanya untuk apa? goa itu diperlukan apabila ada sirene dari Pemerintah Jepang. Orang disuruh masuk ke situ. Oh, disuruh ngumpet. Disuruh ngumpet. Karena ada perang. Kalau Mbak Putri punya pengalaman waktu itu?
di zaman Jepang. Saya itu Ikut nggak ngumpet zaman- di dalam saya itu bukan zaman Jepang, udah ke Belanda. Oh, sudah Belanda lagi. Udah Agresi kedua. Oh, agresi kedua berarti ya. agresi dua. Karena saya waktu itu bapak saya itu ngontrak di Puri di pinggir jalan raya. Ya. Itu suka di Gunung Muria tuh ada kapal terbang tuh ini perang gitu loh. Nah kita disuruh ngumpet ke lubang-lubang gitu. Sempat ngumpet di lubang, Mbak? Sempat. Enak nggak ngumpet di lubang? Ya nggak enak ya. Nggak enak katanya ngumpet di lubang ya. Jadi Mbak pernah ngontrak di Puri ya. Puri. Dulu lahir di Karasidenan. Dekat ya jadi kontrak di dekat presiden situ. Makanya apa? Bubur. Makanya Nggak bubur ada ya. nasi. Kalau sekarang bubur itu enak loh Mbak. Mahal lagi harganya. Kalau zaman dulu beda ya Mbak. Tapi sebentar lagi lapar. Lapar lagi, cepat lapar ya. Oke, Mbak Suhari, apa yang terkesan dari Mbak Zain Maksud? Yang terkesan saya kepada bapak saya itu sudah tinggal di Salian Gang 7. Salian Gang 7, catat ya, dulur semua ya. Salian Gang 7, Jalan Panglima Sudirman Gang 7. Ya. Jadi, tetapi saya dilahirkan di Borongan, di depan toko baik namanya, dekat perempatan yang ada sekarang, sampai sekarang masih ada. Jadi di daerah Borongan ya lahir dulu Iya, ya. Borongan. Oke. Jadi beliau itu sebagai Mbak Zain tukang Maksud. sepatu, Mbak Zain Maksud. ya. Oh, dulu tukang sepatu. Ya tukang sepatu, betulin sepatu gitu. Kalau malam saya diajak bapak dari Salian ke tempatnya bapak di waktu masih ada di Borongan. Iya. Bukan Mbak Kastari yang tukang sepatu. Jadi bapak itu ngajak saya habis maghrib sudah mulai gelap karena zaman Jepang itu pinggir jalan itu ditanamin oleh pohon-pohon yang namanya jarak. Pohon jarak ya. Pohon jarak. Jadi kadang-kadang saya juga ketemu sama orang Jepang yang mabuk dari arah timur, dari alun-alun. Ya sampai itu bapak bilang, ngumpet sini, ikutin bapak. Jadi saya ngumpet di tempat pohon itu sehingga dia ketahuan begitu lewat. Saya jalan lagi sama bapak. Jadi ketika ngelihat ada tentara Jepang lewat, bapak Dia sama kan Mbak ngumpet. Zain ngumpet ya. Ngumpet ya. Nah, kalau nggak ngumpet, kenapa emangnya? Ya kita kan takut Oh takut ya, Jepang, takut nanti dibedil ya. Diangkut. Ya, Oh, kalau digebukin atau apa jadi kita takut gitu. dulu katanya Mbak Zain guru ngaji ya Mbak? Ya, Mbak Zain Maksud itu di waktu sebelum Jepang, di waktu Jepang belum masuk, Iya. itu sudah ngajar ngaji sampai Jepang. Ngajarnya nggak jauh dari tempat saya tinggal di dekat perempatan itu. Itu ngajar-ngajinya siang, pagi atau malam? Malam, habis maghrib sampai isya, Habis maghrib sampai isya. Hampir tiap hari ya. tiap hari. Oke. Kalau Mbak Putri dulu sekolah sudah ada gedungnya ya? Sudah ya? ada. Di mana tuh? Saya kan Ingat nggak? Tadi itu di Puri. Di Puri ya? Di SD 5. SD 5 ya? SD 5 Puri? SD 5 Puri dulu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Terus pindah ke Nanti tulis di SD komen 4. ya, SD 5 Puri masih ada apa enggak ya? Terus karena bapak pindah kontrak di Borongan, saya pindah di SD 4 dekat Borongan situ. Oh, setelah pindah ke Borongan, Pindah sekolahnya di sekolahnya SD di 4. SD 4 Borongan. Oke. Mbak Kakung dulu terakhir sekolah di mana Mbak? Di Semarang katanya ya? Ya, di Semarang. Iya. Jadi sekolah yang terakhir itu di Semarang, STM ya? di Dulu STM. namanya masih ST ya? Bukan ST itu di waktu ST. tingkat Oh. menengah. Oh jadi ST itu tingkat ST. menengah, STM. STM. Namanya Atas. STM itu Waktu ST di mana? di Juwana. Oh di Juwana dulu ya? Iya. Jadi pernah sekolah di Juwana ST, Ya. kemudian Pindah di pindah Semarang. ke Semarang STM. Ya. Setelah itu merantau ke Jakarta. Ya, Nah itu sudah kenal sama ibu belum waktu masih STM? sudah kenal Sudah saya. kenal. Sudah suka sama Mbak Putri ya? Belum pernah cerita saya soal masalah Oh, itu. belum berani mengutarakan ya? Belum. Tapi udah suka ya Mbak? Gimana? Sudah suka? Ya suka ya ada. Oh, sudah suka tapi belum berani. Oke. Dia ngajar pramuka, saya ikut pramuka. Oh Mbak Kakung ngajar Pramuka pramuka. Islam. Mbak Putri muridnya. Wah ini Itu guru. satu saudara tuh ngajar pramuka Islam. Jadi Mbak Kakung ini juga aktivis pramuka. Ya.
Oke Mbah, Mbah Kakung merantau ke Jakarta tahun berapa? 62. 62 ya, 62 merantau ke Jakarta. Boleh cerita Mbah, dulu kok nekat sih merantau ke Jakarta, terus ongkosnya dari mana? Jadi kenapa saya nekat ke Jakarta? Yang pertama di waktu saya sekolah di Semarang itu saya sudah mikir kalau saya selesai sekolah ini di STM ini saya kerja di mana? Semarang nggak ada pabrik. Jadi akhirnya saya punya ketekatan itu kalau saya mau pulang, Mbah Kastari sudah meninggal. Maaf, Jadi Mbah Kastari itu siapa Mbah? Mbah Kastari itu siapa? Banyak. Mbah Kastari itu bapaknya ibu saya. Oh, Mbah Kastari itu adalah mbah dari pihak ibu Perempuan ya? ya dari Ya. pihak ibu. Dulu semua, jadi Mbah Kastari itu adalah mbahnya Bapak Suhari ini dari pihak ibu. Ya, beliau yang merawat Bapak berlima ya? Di waktu beliau masih hidup Hmm. itu beliau ngajarin pada kakak saya Muhammad Yuri untuk membuat apa itu sepatu. Jadi yang bikin potongannya itu gambarnya gitu kakak saya, Ya. yang ngerjain itu Mbah Kastari sama ada pembantunya Oh, lagi. jadi Mbah Kastari itu adalah seorang pengrajin sepatu waktu itu ya. Iya, gitu. Dan zaman itu katanya pengrajin sepatu itu termasuk bisnis yang lumayan hasilnya ya Mbak? Ya? Ya, lumayan. Lumayan hasilnya ya, Ya, zaman kalau- itu ya. Oleh karena itu pada waktu itu mampu menyekolahkan saya sama adik saya. Oke. Kos lagi. Ya. Saya kos di Semarang, adik saya kos di Solo. Oke. Adik saya masuk Semeyak, saya masuk di STM. Itu ceritanya. STM. Begitu saya lulus di STM, saya udah nengok-nengok, wah nggak bisa kalau saya hidup di Pati, di Semarang aja tidak ada kerjaan. Maka saya nekat mau ke Jakarta. Untuk ongkos ke sana, saya punya sepeda, saya gadekan di Pati. Jadi Surat. ongkos untuk ke Jakarta menggadaikan sepeda. Iya. Pertama kali kerja di perusahaan apa Mbak? Panci. Ledu namanya, Namanya pabrik panci. Pabrik Panci. PT Ledu. PT Ledu ya. Di daerah mana Mbak? Kira-kira saya kerja di situ selama 3 bulan. Daerah Bulan mana? ya. Oke. Jadi Mbak Kakung ini, Mbak Suhari itu pertama kali kerja di pabrik Panci ya. Itu tahun 62 Dua. ya. Sudah merantau ke Jakarta, nekat buat cari kerjaan gitu. Dan kebetulan pada tahun itu Mbak Putri sudah lebih dulu ke Jakarta ya Mbak ya. 61 saya. Ya. Jadi Mbak Putri ini sudah lebih dulu ke Jakarta ikut sama kakaknya di daerah Raja Wali. Raja Di Wali. daerah Raja Wali Jakarta Pusat. Nah, jadi ceritanya nih Mbak Kakung dalam rangka nekat bekerja dan dalam rangka nekat juga menemui kekasihnya nih dulu semua ya. Gitu Mbak ya. Oke Mbak. Terakhir jadi akhirnya Mbak bekerja di perusahaan yang namanya PT Nicholas ya Mbak ya. Ya, terakhir di PT Nicholas. Itu waktu itu sekitar tahun 63 ya Mbak ya. 63 63 kerja di Nicholas dan 64 Mbak Putri dan Mbak Kakung nikah menikah. Menikahnya di Pati kan? di Pati. Oke, menikah di Pati. Setelah menikah digoyong nih di Jakarta lagi. Balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Oke. Nah waktu itu Mbak Putri sambil kerja ya Mbak? Iya. Kerja di Bapindo. Bapindo Bank Pembangunan Indonesia ya Mbak? Yang ada di Menteng. Undang dia. Gondangdia. Boleh cerita Mbak? Kenapa kok Mbak bisa kerja di Bapindo? Emang dulu latar belakangnya ekonomi ya Mbak? Iya. Oh Saya jadi dari SMA-nya sama C. Ekonomi. oh, ada istilah SMAC ya? SMAC itu berarti jurusannya ekonomi ya? Jadi kerja di Bapindo sebagai apa Mbak? Kasir. Sebagai kasir. Dulu Mbak Putri ini cantik loh, ya. Makanya Mbak Putri dulu jadi kasir. Ya. Sekarang masih kelihatan cantik nih ya dulu semua ya, ya Mbak ya. Itu. Oke. Itu. Gitu. Ngomong-ngomong, Mbak ingat gak punya cucu berapa? Kalau nggak salah 12 ya. Cucu. Cucu Cucu Mbak? 17. Cucu 17 ya. Jadi Mbah Kakung ini punya putra 4, punya cucu 17. Dan cicitnya sudah ada 12. 13. Mau 14 ya? Ya. Cicitnya sudah 13, tahun ini insya Allah jadi 14. Boleh kasih pesan-pesan kepada kami nih yang masih muda-muda
dan keturunan-keturunan di bawah nih suatu saat kalau mereka melihat video ini, Mbah punya pesan apa ke Jaga mereka? silaturahim ya, jaga Silakan Mbah, silaturahim. madep situ Mbah, kamera. Jadi pesan saya kepada generasi saya selanjutnya supaya tetap dipegang erat antara saudara dengan yang bukan saudara. Mbak Putri ada pesan nggak buat saudara-saudara semua nih, dulur semua? Ya, Silakan Mbah. pesannya apa ya? Jaga Ya, silaturahmi. semoga anak cucu saya ini selalu sehat dan mau berkunjung, saling mengunjungi, ya disempatkan untuk silaturahim. Oke. Jadi jangan Jaga persaudaraan ya Mbak ya. jaga persaudaraan supaya rezekinya lancar, Supaya rezekinya lancar, panjang umur. Nah, Ngomong-ngomong soal panjang umur, Mbak mau didoakan panjang umurnya? enggak. Enggak. Jangan doakan panjang umur ya dulu ya. Umurnya udah lebih banyak. Doakan aja biar sehat, Harus ibadah. bisa ibadah, bisa makan masih normal enak, masih bisa beraktivitas ya Mbak ya. Iya. Oke. Turunannya Mbak Zain Mahrus itu siapa aja Mbak? Jadi keturunannya Mbah Yen Makrus itu ya banyak saja. Maksudnya anaknya Mbak Zain Mahrus. Anaknya Mbah Yen Makrus itu yang pertama Yen Maksun, Zain Maksun. Yang Pertama kedua, Zain Maksun. Muhammad Kusaiyin, Muhammad Kusoyin ya. yang ketiga Yusa, Muhammad Yusak. ya, Ya. yang keempat Abdul Qadir, Mbah Kadir ya. ya, yang kelima Kasih bawah. Isnaini, kalau nggak. Yang kelima adalah Mbak Isnaini. Ya, perempuan. Hmm. Ya, hanya itu saja. Kalau Mbah Sibaweh termasuk anak yang Mbah Zain Di Mahrus ya? bawah itu anaknya bapaknya Mbah Yen Makrus, tetapi ibunya tidak seibu dengan bapak saya. Jadi saudara kandung beda ibu. Ibu Satu bapak beda ibu. satu Jadi bapak, bapak lain ibu. ya, jadi Mbah Sibawah ini adalah anak nomor 6 dari Mbah Zain Mahrus dari ibu yang berbeda. Ya. Oke. Sekian saja dari kami. Saya Heri Prasetyo dari Jakarta. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.